Saya ingin ke Pak Usman terlebih dahulu. Pak Usman, bagaimana pandangan Anda Pak terkait dengan kekhawatiran Menkominfo akan bahaya penyalahgunaan dari AI ya Pak dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 ini, Pak Usman? Ya, jadi memang itu kekhawatiran yang saya kira sebagai sebuah upaya untuk antisipasi begitu ya, atau antisipatif action begitu. Karena memang pengalaman di negara lain penggunaan AI untuk politik itu sudah eh, terjadi begitu ya. Misalnya di Amerika, ya di Amerika itu ada pilkada lah kalau di kita, dan salah satu kandidat itu terkena deepfake. Jadi seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang sebetulnya dia tidak katakan, ada suara yang mirip dia, dan itu di-upload di salah satu platform. Ya, akhirnya si kandidat ini kalah begitu ya, kalah dalam pilkada di Amerika. Kalau tidak salah pemilihan wali kota Chicago baru-baru ini saja tahun ini. Nah, jadi kita harus antisipasi itu ya, harus antisipasi itu karena mudah sekali sekarang membuat hoax di media sosial, mudah sekali kita membuat deepfake. Ya, deepfake ini kan yang sekarang paling kita khawatirkan. Ya, suara mirip, wajah mirip, mengatakan sesuatu padahal itu adalah buatan ya, buatan dari ya artificial intelligence itu atau kecerdasan buatan. Jadi saya kira itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Usman. Saya ingin ke Pak Firman. Pak Firman, mungkin Anda sendiri punya pandangan lain Pak, artinya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Usman atau sebetulnya potensi bahaya apa Pak yang mungkin saja timbul begitu ya akibat penggunaan atau penyalahgunaan dari AI ini apalagi jelang tahun politik atau jelang pemilu di 2024 ini Pak Firman silahkan. Ya betul, jadi berkaca pada 3 pemilu besar di sekitar tahun 2022 di Amerika, di Filipina, dan Brazil, ketiga-tiganya tidak lepas dari disinformasi. Dan disinformasi itu semakin dipercanggih oleh teknologi informasi, dalam hal ini artificial intelligence. Jadi kalau kita lihat ada 3 titik yang bertemu pada saat penyelenggaraan pemilu, yaitu mereka yang ingin memenangkan kandidatnya, termasuk memenangkan dengan jalan pintas. Kemudian ada masyarakat yang memerlukan informasi untuk menentukan pilihan. Mereka dapat kita sebut sebagai dalam keadaan ketidakseimbangan informasi, sehingga mereka perlu menyeimbangkan informasi dengan mengkonsumsi informasi secara terus-menerus. Dan yang ketiga adalah disediakannya teknologi yang semakin canggih, dan karena teknologi ini cukup baru, artificial intelligence, itu banyak yang euforia, uji coba, kemudian implikasinya biayanya murah. Nah ini jadi penyedia konten-konten yang berbasis artificial intelligence ini banyak sekali. Nah, sehingga ketika 3 titik itu bertemu di era pemilu, maka tidak heran jika tadi disinformasi, hoax, kemudian konten-konten yang tidak mengandung kebenaran yang diproduksi dengan menggunakan artificial intelligence itu sangat mudah ditemui, sangat banyak bertebaran. Seperti itu, Mbak Sinta. Baik, terima kasih Pak Firman. Lalu saya ingin ke Pak Usman. Pak Usman, kalau dari pemerintah sendiri, seperti apa Pak? Artinya langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait Pak sebagai upaya begitu ya untuk bisa mengantisipasi ancaman atau bahaya yang ditimbulkan karena AI begitu Pak? Artinya akan ada penyebaran hoax dan lain sebagainya Pak Usman, silahkan. Baik, saya ingin ke Pak Firman terlebih dahulu. Nampaknya kita sedang terputus dengan Pak Usman. Saya ingin ke Pak Firman. Pak Firman, sebetulnya kalau dari kacamata Anda sendiri, langkah-langkah apa yang artinya perlu dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait sebagai upaya mengantisipasi, Pak? Artinya bahaya dari penyebaran disinformasi atau misinformasi yang mungkin bisa timbul karena kecanggihan teknologi dan juga karena AI ini sendiri, Pak Firman, silahkan. Ya, dilihat dari merugikannya pengaruh dari tersebarnya informasi yang diproduksi dengan artificial intelligence, maka bukan hanya pemerintah yang perlu mengantisipasi tersebarnya keburukan oleh artificial intelligence ini,
pihak-pihak yang berkepentingan seperti Dewan Pers, kemudian juga kalangan kampus yang memahami tentang apa itu mekanisme penyebaran disinformasi menggunakan artificial intelligence, kemudian para pihak yang peduli terhadap kualitas demokrasi itu perlu apa namanya memitigasi, mencegah terjadinya penyebaran disinformasi dengan artificial intelligence. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara ada yang namanya pre-banking, yaitu upaya untuk menaikkan imunitas publik. Jadi ini kalau kita lihat disinformasi ini kan menyerang akal sehat orang. Jadi akal sehatnya dilumpuhkan, kemudian emosi yang menentukan pilihan, yang mendorong sebuah keputusan. Nah, ini sebetulnya suatu keadaan yang rugi. Tanpa rasionalitas jadinya pilihan itu tidak berkualitas. Nah, sehingga dengan upaya-upaya imunitas tadi, publik ini bisa membedakan bahwa pada konten-konten tertentu itu layak untuk tidak dipercaya atau dicurigai mengandung disinformasi. Nah, sehingga sebelum publik ini terhinggapi oleh disinformasi, mereka ini sudah mempunyai kekebalan untuk menolak itu dan bisa menggunakan akal sehatnya. Seperti itu, Mbak Sinta. Baik, terima kasih Pak Firman. Pak Firman, saya ingin meminta tanggapan dari Pak Usman begitu. Pak Usman, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Firman, artinya kalau dari pemerintah sendiri Pak, dan juga mungkin dari lembaga terkait ya, saat ini sudah melakukan langkah antisipasi apa terkait dengan adanya kemungkinan bahaya yang ditimbulkan dari penyebaran informasi yang salah begitu ya, hoax gitu dari AI itu sendiri untuk tujuan yang mungkin tidak tepat ya di tahun politik ini. Ya, jadi Mbak Sinta, yang kami lakukan ya itu adalah berbicara dengan platform. Karena hoax itu bagaimanapun ya walaupun dibuat oleh katakanlah peserta pemilu atau konstituennya atau masyarakat, tetapi dia difasilitasi oleh platform. Dia bisa sampai ke kita karena adanya platform. Karena itu kita berbicara dengan platform dan sudah kita lakukan. Ya, kita meminta platform misalnya melakukan berbagai upaya pencegahan agar hoax politik itu tidak tayang di platform mereka. Ya, karena bahayanya itu kalau sudah sekali tayang, apalagi dalam waktu yang cukup lama, maka akan dipercaya oleh masyarakat begitu. Lebih baik kita mencegah.